Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuki ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Pak.
Ya, selamat siang. Ya, hari ini kita akan belajar dua materi ya. Yang pertama adalah kita ulang sedikit ya mengenai distribusi binomial, kemudian dilanjutkan lagi dengan distribusi Poisson ya. Dua materi itu sudah saya upload di Virtual Learning sebelum UTS. Sekarang coba kita ulang sedikit mengenai distribusi binomial ya. Kita lihat contoh ya, kita lihat contoh soal ya. Nah, misalnya sebuah uang logam akan dilemparkan misalnya saja 15 kali. Peluang munculnya sisi angka adalah 0,47. 0,35 aja ya. 0,35. Kemudian pertanyaan adalah di antara 15 kali lemparan tersebut berapa peluang muncul sisi angka banyak 6 kali. Nah, coba kita lihat ya, atau kita ingat kembali ya, kita ingat kembali. Ketika kita bicara mengenai distribusi binomial ya, maka variabel acaknya itu adalah banyaknya keberhasilan di dalam suatu proses Bernoulli. Ya. Nah, sedangkan proses Bernoulli itu mempunyai 4 ciri. Ya, mempunyai 4 ciri. Yaitu yang pertama apa? Ciri proses Bernoulli. Yang pertama di sini ya adanya perulangan. Ada satu kegiatan ya yang dilakukan berulang-ulang. Dalam hal ini yang dilakukan berulang-ulang apa? Pelemparan uang logam ya. Banyak berapa kali? 15 kali. Ya. Nah, kemudian yang kedua, proses Bernoulli. Cirinya apa? Ya. Itu setiap perulangan itu memberikan satu di antara dua hasil yang mungkin terjadi. Ya. Jadi di sini mungkin muncul angka, ya. Mungkin muncul gambar. Ya. Nah, berarti hanya ada dua kemungkinan. Ya. Nah, kalau muncul angka, ya kita anggaplah berhasil. Ya. Anggaplah ini berhasilan. Ya. Jadi kita anggapnya kalau muncul angka itu berhasil. Ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Peluang keberhasilan itu tetap. Ya. Nah, di sini dilamakan dengan P, ya peluang keberhasilan. Ya. Itu peluang terjadinya keberhasilan. Dalam hal ini berhasil kalau muncul sisi angka. Ya. Nah, peluang keberhasilannya berapa ini jadi? Siapa mau coba jawab? Berapa peluang keberhasilannya di sini? 0,35 Bang. Ya, betul. Siapa yang jawab tadi? Santa Monica. Oke, Santa Monica nanti dapat skor ya. Nah, itu yang ketiga ya. Peluang keberhasilan tetap. Nah, mengapa tetap? Ya. Nah, di sini kita tidak mengganti uang logamnya, kita gunakan uang logam yang sama. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya hasil-hasil yang terjadi itu saling bebas. Ya. Nah, dari satu
ketika diketahui satu hasil, misalnya saja hasil dari pelemparan pertama, kita tidak bisa memprediksi dengan pasti yang keduanya akan muncul apa, ya. Nah, demikian juga hasil pada apa namanya itu pelemparan kedua, ya, nggak bisa dipakai untuk meramalkan hasil pada lemparan yang ketiga. Ya. Jadi hasil pada lemparan kedua tidak tergantung dari yang pertama. Hasil lemparan ketiga nggak tergantung dari yang kedua, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga ini kita bisa anggap ini mendekati proses Bernoulli. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Itu, ya, berapakah peluangnya terjadi 6 kali keberhasilan? Ini yang ditanya. Ya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa peluang munculnya sisi angka, ya, peluang munculnya sisi angka ini 0,35, jadi kita bisa menyimpulkan, ya, bahwa ketika kita melempar hasilnya belum tentu, ya. Tadi kita belum tentu angka, belum tentu gambar. Tidak ada kepastian sisi mana yang muncul, ya. Kita mengetahui P sama dengan 0,35, ya. Kita simpulkan bahwa kita tidak bisa mengetahui yang akan muncul sisi apa, apakah sisi angka atau sisi gambar, ya. Nah, sekarang di antara 15 kali lemparan, ya, di antara 15 kali ini, ya, itu kan bisa terjadi misalnya muncul sisi angka 10 kali mungkin, ya. Bisa terjadi 5 kali sisi angka mungkin. Bisa muncul 1 kali sisi angka mungkin, ya, banyak kemungkinan. Ya, tapi yang ditanya adalah apakah peluangnya, ya, terjadi 6 kali keberhasilan, ya. Apakah peluang muncul sisi angka sebanyak 6 kali, ya. Ini yang ditanyakan. Ya. Nah, jawab berdasarkan rumus distribusi binomial, yaitu n kombinasi x, ya, n kombinasi x, di sini n-nya 15, x-nya 6, ya, dikali berapa pangkat berapa? Kita bisa jawab. Dikali berapa pangkat berapa? 0,35 dikali 0,35 pangkat 6. pangkat 6. Betul, ya. Siapa yang jawab tadi itu? Burhan. Burhan. Oke, ya, nanti Burhan dapat skor. Jadi Santa, Monica, dan Burhan skor. Kemudian dikalikan dengan, ya, 1 min P. Ya, 1 min P berarti 1 min 0,35. 1 min 0,35. Ya. Pangkat 15 dikurangi 6. Nah, ini berapa nih? Nah, untuk jawab ini kita bisa gunakan bantuan Excel, ya. Kita coba kan Excel, gimana cara menghitungnya, ya. Ketikkan binom dis, kurung buka. Nah, banyaknya keberhasilan, dari X-nya 6, ya, 6. Kemudian apa namanya itu, banyaknya perulangan berapa? 15, ya. 15. Kemudian peluang keberhasilan 0,35. Kodenya di belakang 0. Ya. Kode di belakang 0 menunjukkan bahwa kita tidak menghitung kumulatif. Ya. Nah, 0,1906. Ya. Ya. Jadi peluang muncul sisi angka banyak 6 kali adalah
19,06%. Oke. Nah, baik. Tadi yang dapat skor itu adalah Burhan dan Santa Monica ya. Monica dan Burhan masing-masing mendapat skor 2. Oke, apakah ada yang menanyakan dari apa namanya itu contoh contoh 1? Ya, kita lanjut contoh 2. Ya. Nah, sekarang soalnya saya ganti ya. Berapa peluang muncul sisi angka ya sebanyak kurang dari 7 kali. Ya. Nah, jawab. Di sini N-nya berapa? 15. 15. Siapa jawab tadi? Putri, Pak. Putri. Oke, N-nya 15 ya. P-nya berapa? 0,35. 0,35. Nah, siapa yang jawab tadi yang laki-laki pertama? Burhan. Yang lagi dapat skor ya. Burhan dan Putri. Oke. 0,35. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang ya muncul sisi angka sebanyak kurang dari 7 ya. Dari 7. Berarti kalau begitu kita harus menghitung B0 ditambah B1 ditambah B2 hingga berapa? Hingga B berapa? B6. B6 ya. Nah, ini tadi saya lupa memberikan lambang ya, ini maksudnya adalah B6. B itu singkatan dari binomial maksudnya ya. Oke. Nah, B0 berapa? Ya, ini kita pakai rumus yang serupa ini ya. Kalau B0 berarti di sini ganti 0. 0, ini 0. Ini 0. Tambah B1. Ini 1. 1. Dan seterusnya. Hingga yang terakhir. Ya. Hingga yang terakhir. B6. Nah. Ya. Nah, berikutnya. Kita bisa gunakan bantuan Excel. Ya. Ya, di sini kan X-nya dari 0 sampai berapa tadi? 6 kan? Nah, 0 sampai 6. Kemudian kita gunakan distribusi binomial, binom dis. Nih, banyak keberhasilan. Kemudian apa nama itu? Banyaknya perulangan 15. Dan peluang keberhasilan 0,35, relatif 0. Ya. Nih. Dan di jumlah 0,7548. Ya. Itu jawabannya. Jadi peluang munculnya sisi angka sebanyak ya kurang dari 7 ya.
banyak kurang dari 7 kali adalah 75,8%. Nah, tadi kita mengerjakan ini ya dengan membuat tabel ya. Ada tabel mulai dari X-nya 0 sampai X-nya 6 ya. Nah, bisa nggak caranya tanpa buat tabel ini, ya nggak usah pakai tabel, kita menempatkan jawaban yang sama ya. Nah, bisa dengan cara yang lebih cepat adalah kita ketikkan sama dengan binom list, kurung buka. Nah, nilai X yang terbesarnya kan 6 ya, 6 jadi koma, panjang perulangan 15, punya peluang keberhasilan 0,35. Nah, titik koma. Nah, kode terakhirnya bukan 0, kodenya 1. Itu artinya kumulatif. Ya, kurung tutup. Nah, lihat. Sebenarnya jawabannya sama. Ya, 0,7548. Ini cara langsung kita pakai tabel lagi. Ya. Nah, bisa mengganti kode belakangan jadi 1. Jadi kalau kita masang kode 1 di bagian yang akhir ini, ya maka Excel itu akan menjumlahkan mulai dari X-nya 0 sampai dengan X-nya 6. Itu dijumlahkan. Kalau kodenya 1. Gitu. Ya. Nah, itu cara yang lain. Nah, sampai sini apakah ada yang mau tanyakan tidak? Tadi belum dapat skor, siapa nama itu, Burhan dan itu ya. Burhan dan Putri. Dapat skor 1. Lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, sekarang begini. Ya. Masih atau gini. Misalnya. Contoh 3 gini. Contoh 3 saya ganti ya. Contoh 3. Ya. Peluang orang dengan diri tertentu bisa bertahan hidup ketika dirawat karena terjangkit COVID-19 ya, adalah misalnya saja 0,21, 0,22. Bahwa seseorang dengan diri tertentu bisa bertahan hidup ketika dirawat karena terjangkit COVID-19 adalah 0,22. Ya. Nah, kemudian di antara 30 orang pasien dengan ciri-ciri tersebut, ya, tentukan peluang ya, lebih dari 8 orang sembuh. Lebih dari 10 ya. Di antara 40 aja. Ya. Tentukan peluang lebih dari 10 orang sembuh. Nah, di sini kan apa namanya itu dari kalimat yang pertama ya, peluang seseorang itu bisa bertahan itu 0,22 ya, itu 22%. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ya, nasib 40 orang ini ya bisa berbeda-beda ya. Di antara 40 orang ini kan bisa misalnya 10 sembuh, 30 tidak sembuh ya. Bisa misalnya 5 sembuh, 35 tidak sembuh ya. Banyak kemungkinan. Kita nggak tahu ya. Kita lihat bahwa dari angka ini ya ada ketidakpastian ya, orang itu akan sembuh atau tidak ya. Nah, di dalam 40 ini ya, berapa orang yang sembuh ya. Mungkin saja lebih dari 10 ya. Mungkin saja lebih dari 10. Mungkin ya.
Nah, tapi peluangnya berapa? Nah, itu yang dipertanyakan. Ya. Nah, jadi jawab ini. Di sini N-nya berapa? 10. Ya. P-nya 0,22. 0,22. Nah, yang ditanyakan adalah peluang banyak yang sembuh itu lebih dari 10. Nah, kalau lebih dari 10, itu mulai dari berapa berarti ini? B11. Ditambah B12. Dan seterusnya nih. Ya. Sampai berapa? Sampai berapa? 40. 40. Siapa jawab? Tentang Monica, Pak. Oke, nanti ya dapat skor. Nah, sampai 40. B11 sampai 40. Ya. Ada berapa suku? Dari B11 sampai B40. Kalau dijumlahkan itu ada berapa suku? Ada berapa suku? B11 sampai B40 itu berapa suku? 30 suku. 30 suku ya. Ya, betul, 30 suku. Nah, ini gimana kerjaannya? Ya. Ya, pada prinsipnya sama seperti ini, ya. Pada prinsipnya sama seperti ini. Nah, tapi ini berapa? 40 ya. 40 kombinasi 11, ya. Nah, ini 0,22 pangkat 11. Ya. Kemudian ini satunya 0,22 pangkat 40 min 11. Ya. Nah, ditambah 40 kombinasi berapa? 12. Ya, B12. Nah, ini B12. Ya. Dan seterusnya. Hingga B40. Nah, berapa ini? Ya. Oke. Kita gunakan cara yang biasa dulu, ya. Nah, kalau kita gunakan cara yang biasa, gimana nih ngerjakan ini? Jadi kita masih pakai Excel ini, ya. Berarti ini kita lanjutkan, berarti sampai berapa? Sampai 40 ya. Nah, kalau 40 nih masih sedikit nih. Gimana kalau misalnya bukan 40, misalnya 500, 1000. Nah, itu ada caranya lagi, ya. Makanya nanti kita belajar nih. Kalau banyak gimana? Ya, nah, ini sampai 40 nih. Ya, 40. Nah, kemudian kita ketikkan binom dis. Ini keberhasilan, titik koma, banyaknya perulangan 40, titik koma, ulang keberhasilan 0,22, titik koma, kumulatif 0. Nah, itu ya. Di jumlah sampai 40 ini. Ya. Nah, kemudian di jumlah dari yang pertama ya. Sebentar, dari B berapa? Dari B11 ya kalau nggak salah tadi penjumlahannya. Nah, B11 sampai B40. Ya. B11 sampai B40. Jadi kita jumlahkan dari sini nih. Ya. Nah, ini B11 nih. Ya. Nah, berarti kita jumlahkan. Bahkan mulai dari B11 sampai B40. Ya. Belum tutup. Berapa? Nah, jawabannya 0,2517.
Nah, ini ya. Jadi 25,17% peluangnya lebih dari 10 orang sembuh. Ya. Nah, jadi kita gunakan cara yang biasa, ya, cara yang biasa. Nah, ini mengandung kelemahan. Apa kelemahannya? Ya, kelemahannya adalah di dalam penggunaan Excel tadi, ya, kalau misalnya N-nya banyak, ya, misalnya sampai 1000, ya, atau lebih daripada itu, saya bisa bayangkan gimana apa namanya itu penggunaan ininya, baris-baris di dalam Excel-nya, ya. Jadi nanti ada 1000, ya, misalnya kalau N-nya 1000 ada 1000 baris, ya, itu merepotkan, ya. Nah, sehingga kita coba cari, ya, cara alternatif, ya, gimana caranya supaya kita nggak terlibat dengan sekian ribu atau sekian banyak baris, ya, di Excel itu, ya. Nah, saya berikan cara alternatif, ya. Nah, ini cara alternatif, ya. Jadi kita kerjakannya begini nih, ya. Ini masih sama, ya. Nah, ini masih sama. Nah, ini berikutnya adalah sama dengan 1 dikurangi, ya, B0 ditambah B1 dan seterusnya sampai B10. Ya. Kalau tadi kan B11 sampai B40 ini kan 30 suku. Nah, sedangkan kalau kita ngitung B0 sampai B10, itu kita hanya menghitung 11 suku. Ya. Kita menghitung 11 suku. Lebih sedikit, kan? Nah, kemudian bagaimana kalau dengan Excel ini mengerjakannya? Ya. Nah, ini jadi kalau pakai Excel gini nih. Sebentar. Ya. 1 dikurangi, ya. Nah, ini di sini binom this 10 titik koma, ya, 40 titik koma 0,22 titik koma kodenya 1. Nih. Nah, coba kalau ini kita ketik di Excel, ini, ya. Kita ketik di Excel, maka yang muncul itu adalah ini. Nih. 0,7483. 0,7483. Nah. Nah. Ini berapa? Ya. 1 dikurangi 0,7483 adalah 0,2517. Sama dengan ini tadi kan? Nah, ini. Ya. Nah, ini jika menggunakan Excel, ya. Ini jika menggunakan Nah, ini kodenya kayak gini nih, binom this. Nah, ya. Jadi di sini kita terhindar menggunakan baris di dalam Excel yang terlalu banyak. Ya. Jadi hanya gunakan 11 baris, ya kan? Oh, bahkan nggak kalau kita pakai kode 1 ini, ya. Kalau pakai kode 1 ini hanya dengan 1 sel saja selesai, ya. Nah, jadi nggak perlu kita apa namanya itu hubungan dengan baris-baris ini. Nah, sekarang dasar pemikirannya bagaimana? Kok bisa seperti itu, ya? Nah, coba kalau kita perhatikan, ya, kalau dari X kalau mulai dari sini, ya, X dengan 0 sampai X sama dengan 40, itu kode jumlah berapa?
Kalau dijumlah ya. Nah, itu E1 sampai dengan E41. Nah, itu jumlahnya 1. Semuanya ya. Nah, yang satu ini yang apa saya berikan warna hijau ya. Nah, hijau. Nah, ini ya. Nah, satu yang ini itu adalah ini nih. Adalah yang ini. Nah, ini nih. Ya. Nah, yang 7483 ini yang mana? Yang 7483 itu, nah ini nih. 7483 adalah mulai dari sini ya, sampai 10. Nah, ini yang warna biru lah ya. Nah, ini kalau dijumlah ya, dari sini sampai sini, kalau kita jumlah ini ya, itu adalah 0,7483 ya. Ini 0,7483 itu yang ini. Nah, ini warna biru. Nah, yang kuning ini adalah yang sisanya. Itu yang ini. Mulai dari 11. Nih, 11 sampai 40. Ini warna kuning. Ya. Nah, yang ditanya itu kan yang warna kuning ini. Mulai dari 11 sampai 40. Itu yang ditanyakan. Ya. Nah, bagian yang kuning ini ya bisa didapatkan dari jumlah yang satu ini dikurangi dengan jumlah yang biru. Jadi yang biru ditambahin kuning itu 1. Yang biru ditambahin kuning 1, sedangkan yang ditanya yang kuning. Ya. Nah, berarti kita hitung saja jumlah yang biru. Jumlah yang biru 0,7483. Berarti sisanya yang kuning 1 dikurangi 0,7483. Itu 0,2517. Ya. Jadi kita tiba pada jawaban yang ini. Ini jawaban akhirnya. Ya. Nah, ini. Nah, teknik ini ya harus dikuasai. Teknik semacam ini, 1 dikurangi seperti ini harus dikuasai karena ini nanti dalam materi-materi selanjutnya akan sering digunakan teknik semacam ini. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Coba kita foto dulu sebentar ya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, coba kita lihat soal yang lain ya. Contoh 4 ya, contoh 4. Suatu mesin yang menghasilkan komponen listrik menghasilkan 8% komponen cacat. Nah, di antara 1000 komponen yang diproduksi, tentukan ya, peluang lebih dari 800 lebih dari 900 komponen yang